Awas, suami yang masuk puber kedua bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Lakukan ini untuk mengatasinya. Bunda, suami makin hari kelakuannya makin aneh-aneh. Dia makin sering keluar malam, nongkrong sama temen-temennya, eksis di Instagram, penampilannya kayak ABG, padahal sudah punya cucu. Ini kalimat dari klien saya yang mengeluh jika suaminya mulai masuk puber kedua. Sebelum saya jelaskan bagaimana solusinya, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu puber kedua. Menurut pengalaman saya ya, pria yang masuk puber kedua mulai dari usia 40 tahun ke atas dan sebagian besar mereka sudah menikah. Di fase ini, pria akan kembali bertingkah seperti anak remaja dengan memperhatikan penampilannya jadi lebih rapi, wangi, keren, bahkan sudah mulai main sosial media. Jadi wajar ya jika banyak klien saya atau istri itu mengeluh jika suaminya itu mulai berubah. Yang semula cuek dengan penampilannya sekarang jadi lebih rapi, tampan, dan wangi. Bahkan suami yang gak kenal dunia sosial media sekarang asik main Instagram dan TikTok. Bahkan makin ganjen yang mana suka nge-like atau komen wanita cantik dan seksi. Sikap-sikap suami yang seperti ini wajar terjadi ya bunda ketika suami itu masuk ke masa puber kedua. Karena pada kenyataannya, pria yang mengalami fase pubertas kedua adalah pria yang butuh perhatian dan pengakuan. Di usia 40 tahun, semua aspek kehidupan suami sudah mulai stabil. Karir yang mapan, bisnis yang lancar, dan anak sudah mulai beranjak dewasa serta keluarga yang harmonis. Bahkan semua yang diinginkannya sudah dia dapatkan. Oleh karena itu, dia mulai jenuh dengan kehidupannya. Di satu sisi, timbullah keinginan untuk membuktikan apakah dirinya masih sama hebatnya seperti saat dia masih remaja atau tidak. Lalu dia mulai menguji adrenalinnya dengan mencari tantangan yang baru. Hal itulah yang membuat dia menata kembali dirinya. Mulai dari penampilannya, cara berkomunikasinya, dan cara bersosialisasinya. Tak cukup itu saja, suami yang ada di fase puber ini, dia menjadi lebih percaya diri untuk unjuk diri dengan memposting foto dan video di sosial medianya, rutin selfie dan update story di WhatsApp-nya, dan perilaku lainnya. Bahkan dia juga mulai tergoda dan menggoda wanita lain, hingga akhirnya muncullah niat untuk berselingkuh dengan dalih cuma nyoba dan ikutan teman-teman. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus istri lakukan untuk menghadapi suami yang sedang di fase puber kedua ini? Saran saya, ikuti apa yang sudah dilakukan suami. Kalau suami mulai mengubah penampilan, suka keluar rumah, dandan rapi dan wangi, serta main sosial media, maka bunda wajib melakukan hal yang sama. Ubah penampilan bunda jadi lebih fresh, cantik, wangi, dan lebih muda. Jika biasanya bunda itu pasif dan menunggu dipeluk suami, sekarang mulailah untuk lebih aktif. Peluk suami sebelum bangun tidur. Mulai cium suami dan sering puji ketamaran suami serta kehebatan suami. Mungkin awalnya bunda canggung ya, tapi saya yakin kalau dijalankan dengan enjoy, pelan-pelan dan bertahap, maka bunda akan terbiasa. Perubahan-perubahan itu pada dasarnya akan menciptakan bonding energi aura dalam diri bunda dengan suami loh, yang menjadi modal untuk melindungi rumah tangga dari godaan dan pengaruh orang ketiga. Nah, selain perubahan-perubahan kecil tadi, saya juga sering menyarankan klien saya untuk mengikuti layanan spiritual buka aura pengunci hati. Karena seperti yang pernah saya jelaskan bahwa tubuh manusia itu terbungkus oleh energi atau yang disebut dengan aura. Dan energi ini memiliki daya yang selalu berubah-ubah, kadang kuat, kadang juga lemah. Ketika daya energi dalam tubuh itu lemah, maka tubuh akan menarik hal-hal yang buruk seperti kesedihan, amarah, kekecewaan, dan lain sebagainya yang membuat hidup tidak bahagia. Begitu juga sebaliknya. Jika tubuh memiliki daya energi yang positif atau kuat, maka tubuh akan menarik hal-hal yang baik seperti ketenangan, kedamaian, keberuntungan, dan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, banyak istri yang berkonsultasi dengan saya mengenai suami yang mulai masuk puber kedua. Selain saya menyarankan untuk menyeimbangkan perubahan suami, saya juga menyarankan mereka untuk mengikuti layanan buka aura pengunci hati. Di mana layanan buka aura ini mampu membuat daya energi dalam tubuhnya kembali positif dan semakin kuat. Ketika daya energinya positif dan kuat, maka tubuh istri akan menarik suaminya untuk selalu nyaman dekatnya. Suami yang semula ganjen akan tetap sayang dan cinta dengan istrinya, bahkan terkunci hati dan cintanya.
sehingga rumah tangga tetap harmonis walaupun suami memasuki puber kedua. Untuk layanan buka aura pengunci hati ini ada 2 cara, yaitu layanan buka aura secara langsung dengan cara bertemu dengan saya di kantor saya, atau ketika saya ada jadwal praktek buka aura Jakarta, atau layanan buka aura secara jarak jauh yang melalui video call. Untuk setiap layanan buka aura, saya selalu memberikan sarana pendamping yang bisa digunakan. Misal, cincin emas aura, liontin aura, gelang aura, atau kalung emas aura, sebagai manfaat untuk selalu menjaga dan menstabilkan daya energi dalam diri Bunda. Selain itu juga, saya memberikan parfum Swadhisth Aura yang bisa Bunda gunakan setiap hari agar Bunda selalu terhubung dengan energi positif saya. Bahkan dalam layanan buka aura ini, saya juga akan membimbing Bunda agar hajat yang Bunda inginkan oleh buka aura ini bisa maksimal. Nah, layanan buka aura ini akan membantu Bunda untuk memaksimalkan ikhtiar yang sudah Bunda lakukan tadi. Jadi ketika penampilan Bunda sudah cantik, menarik, wangi, ditambah dengan daya energi Bunda yang lebih positif dan kuat, maka akan membuat suami nyaman, kagum, dan melihat Bunda sebagai pasangan yang bisa mengimbanginya di fase pubertas keduanya. Bahkan suami yang semula berpikir untuk selingkuh, maka niatnya akan diurungkan kembali, karena rasa sayang dan cinta suami semakin kuat untuk Bunda. Ribuan klien saya sudah mempraktekkan dan mencoba mengikuti layanan buka aura pengunci hati bersama saya untuk merubah hidupnya jauh lebih baik. Maka sekarang silakan Bunda hubungi saya di sini, karena Bunda akan saya bantu untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan rumah tangga kembali harmonis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.